Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran abad ke-21. Saya, Tisa Ogastaris Nandani, akan berperan sebagai moderator dan pemateri untuk presentasi hari ini. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Marisa Brianti. Saya Nur Alfisyah Halimi. Saya Sylvia Ronaulissiaan. Dan saya Yulia Saki. Baik, mungkin langsung saja kita pada pembahasan aspek-aspek pembelajaran abad ke-21. Untuk yang pertama, ada tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh Ibu Marisa Febrianti. Kepada Ibu Marisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals merupakan program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 dan ditargetkan pada tahun 2030. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini menyatakan suatu komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesejahteraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan dan ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan poin 4 berkaitan dengan pendidikan adalah memastikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua orang di dunia dan mendorong kesempatan dan hak belajar seumur hidup. Sesuai dengan yang tertera di layar, tujuan pembangunan berkelanjutan ada 3. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, akses dan kesetaraan. Dan yang ketiga, pembelajaran seumur hidup. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas. Artinya, pendidikan yang berkualitas ini adalah mencakup kurikulum yang relevan, metode pembelajaran yang efektif, serta lingkungan belajar yang kondusif dan aman. Dari pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan literasi, numerasi, serta kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sangat penting dalam pembelajaran abad 21 seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah akses dan kesetaraan. Dengan adanya akses dan kesetaraan, maka memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, kondisi ekonomi, latar belakang sosial, atau bahkan disabilitas. Nah, jadi akan menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan dan memastikan bahwa setiap orang, terutama kelompok rentan seperti anak-anak perempuan, anak-anak di wilayah pedesaan, atau bahkan penyandang disabilitas, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. Kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketiga adalah pembelajaran seumur hidup. Artinya pembelajaran yang berkelanjutan di sepanjang hayat, tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi juga mencakup pembelajaran non-formal dan informal. Dengan pembelajaran seumur hidup ini, memastikan bahwa setiap individu, baik itu anak-anak maupun dewasa, mereka memiliki akses
dan kesempatan belajar yang terus-menerus untuk dapat mengembangkan keterampilan baru dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi ketiga poin ini sejalan dengan visi misi dari pendidikan abad 21. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Marisa. Selanjutnya ada keterampilan pada abad ke-21 yang akan dijelaskan oleh Ibu Yulia Sari. Kepada Ibu Yulia dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan-keterampilan penting yang diperlukan dalam dunia pendidikan di abad ke-21, yaitu life and career skills, learning and innovation skills, serta information media and technology skills. Ketiga keterampilan ini menjadi semakin relevan dengan perubahan besar yang terjadi dalam dunia pendidikan, terutama dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama, kita akan membahas life in career skills. Di dunia pendidikan, keterampilan ini sangat penting karena bukan hanya membantu siswa untuk berkembang secara akademis, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan praktis untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Siswa perlu diajarkan kolaborasi dan komunikasi efektif, karena sebagian besar pekerjaan di dunia nyata membutuhkan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Di kelas, pendidik bisa mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok, melakukan diskusi, dan menyelesaikan proyek bersama. Selain itu, penting bagi siswa untuk belajar adaptabilitas dan fleksibilitas. Dunia terus mengalami perubahan dan peserta didik harus mampu menyelesaikan diri dengan perubahan ini. Disinilah pendidikan berperan besar, dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang memerlukan mereka untuk berpikir secara kreatif dan cepat beradaptasi. Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya mengajarkan tanggung jawab dan etika. Siswa perlu memahami bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan profesional siswa. Yang kedua, learning and innovation skills atau keterampilan belajar dan inovasi. Keterampilan ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan, terutama yang berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Di sekolah, pendidik bisa membantu siswa mengembangkan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan mencari solusi kreatif. Metode pembelajaran yang berbasis proyek bisa sangat efektif dalam mendorong pemikiran kritis dan inovatif. Selain itu, penting juga untuk menumbuhkan kreativitas di dalam kelas. Siswa diberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan ide baru dan solusi inovatif, karena keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja yang dinamis. Dan yang terakhir, komunikasi serta kolaborasi adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari keterampilan inovasi. Dalam pendidikan, siswa perlu diajarkan bagaimana berkomunikasi secara efektif dan bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang terakhir, information media and technology skills dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Siswa harus mampu mengembangkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan etis. Pendidik dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi di dalam kelas, seperti menggunakan perangkat lunak pendidikan, platform e-learning, dan aplikasi interaktif untuk mendukung pembelajaran. Selain itu, penting juga untuk membekali siswa dengan kemampuan melek media. Dengan informasi ini, siswa harus mampu mengevaluasi informasi yang mereka temui di media dengan kritis. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajarkan mereka cara mengenali berita palsu, memahami bias dalam media, serta memverifikasi fakta. Dan terakhir, keterampilan teknologi menjadi bagian penting dalam persiapan siswa menghadapi dunia kerja di masa depan. Kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi dan memahami bagaimana teknologi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah memberikan keuntungan kompetitif bagi siswa dalam dunia profesional. Ketiga keterampilan ini saling melengkapi dan sangat penting dalam pendidikan abad ke-21. Pendidik dan lembaga pendidikan harus memainkan peran aktif dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan agar mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Ibu Yulia atas penjelasannya. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik.
yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada pembelajaran abad ke-21 ini, karakter peserta didik mencakup 4 hal yang penting. Yang pertama ada berpikir kritis. Di sini, siswa harus mampu menganalisis informasi, mempertanyakan asumsi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua, kreatif. Kemampuan untuk berpikir kreatif, menghasilkan ide baru, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang unik. Yang ketiga, ada kolaborasi. Di sini peserta didik harus mampu bekerja sama dengan orang lain, menghargai perspektif berbeda, dan berkontribusi dalam kelompok atau tim. Dan yang terakhir ada komunikasi. Di sini siswa harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, karakter-karakter ini itu penting agar bisa mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global dan dinamika dunia yang akan terus berubah. Itu saja dari saya. Selanjutnya ada karakteristik guru yang akan dijelaskan oleh Ibu Sylvia Ronauli Siahaan. Kepada Ibu Sylvia dipersilakan. Ya baik, terima kasih Bu Tisa. Saya akan menjelaskan karakteristik guru pada pembelajaran abad ke-21. Ada 2 yang tertera di mind map, yaitu guru sebagai fasilitator pembelajaran dan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran adalah guru yang membimbing dan membantu siswa belajar sendiri, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan. Lalu fungsi guru sebagai fasilitator pembelajaran pada abad 21 yaitu yang pertama, mendorong kemandirian belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Yang keempat, memberikan dukungan dan bimbingan. Yang kelima, memberikan referensi atau alat yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan tidak bosan dalam belajar. Kemudian peran guru sebagai pembelajar sepanjang hayat pada pembelajaran abad ke-21 yaitu memiliki peran penting dalam membentuk generasi pembelajar di era modern. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru sebagai pembelajar sepanjang hayat adalah yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, membekali siswa dengan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman modern. Yang ketiga, menjadi teladan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang keenam, membantu siswa mengembangkan sikap positif dan etika yang baik. Yang ketujuh, membantu siswa mengenali potensi dan memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang baik. Jadi pendidikan sepanjang hayat merupakan konsep pendidikan yang menyatakan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Oleh karena itu, guru perlu terus belajar dan mengembangkan diri agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Sylvia. Selanjutnya, aspek terakhir pada pembelajaran abad ke-21 mengenai model pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Ibu Nur Alfi Syahrini. Pada Ibu Rini, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran berbasis masalah. Okay. Jadi, pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model pembelajaran yang mengutamakan partisipasi aktif dari peserta didik melalui pengerjaan proyek yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah nyata atau tantangan tertentu. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mendalam dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Untuk ciri-ciri utama dari pembelajaran berbasis proyek, yang pertama itu proyek menjadi pusat pembelajaran, di mana peserta didik mengeksplorasi masalah atau pertanyaan penting bukan hanya sekedar belajar teori. Yang kedua, proyek biasanya berfokus pada masalah nyata atau yang relevan dengan kehidupan peserta didik.
sehingga mendorong keterlibatan emosional dan kognitif. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dilibatkan dalam proses penemuan dan eksplorasi, melakukan penelitian untuk menemukan solusi atau jawaban. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis proyek ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam tim, berbagi ide, mendiskusikan masalah, dan menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini juga merupakan pembelajaran yang kontekstual, di mana proyek yang diberikan biasanya memiliki kaitan dengan dunia nyata, sehingga peserta didik dapat melihat relevansi dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Kemudian yang keenam, setelah menyelesaikan proyek, peserta didik biasanya diminta untuk merefleksikan proses yang mereka lalui. Penilaian itu juga didasarkan pada produk akhir proyek, proses pengerjaan, serta kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan. Nah, jadi pembelajaran berbasis proyek ini efektif diterapkan karena memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan berbagai keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengelolaan waktu. Model ini juga sesuai dengan prinsip pembelajaran kontekstual yang sudah dipelajari karena materi yang diajarkan melalui pembelajaran berbasis proyek ini seringkali terkait dengan situasi nyata yang dekat dengan pengalaman peserta didik. Kemudian untuk kelebihan pembelajaran berbasis proyek ini, yang pertama mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana peserta didik diajak untuk berpikir secara mendalam, menganalisis masalah nyata, serta menemukan solusi yang kreatif. Hal ini melatih mereka untuk berpikir kritis dan mandiri. Yang kedua itu melatih kolaborasi dan kerja tim, di mana pembelajaran berbasis proyek ini seringkali melibatkan kerja kelompok sehingga peserta didik belajar untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan bernegosiasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga itu relevan dengan dunia nyata. Proyek yang diberikan ini biasanya terkait dengan situasi atau masalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga mereka dapat melihat langsung manfaat dari apa yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Karena peserta didik merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran baik secara kognitif maupun emosional. Mereka juga lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan tanggung jawab, di mana pengerjaan proyek ini memerlukan perencanaan dan manajemen waktu yang baik, sehingga peserta didik belajar mengatur tugas dan memenuhi tenggat waktu. Kemudian untuk yang keenam, proses pengerjaan proyek ini juga memungkinkan peserta didik mempelajari konsep-konsep secara mendalam karena mereka harus meneliti dan memahami topik yang sedang mereka kerjakan. Selanjutnya untuk kekurangan pembelajaran berbasis proyek ini, yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua itu keterbatasan dalam penilaian individual, karena pembelajaran berbasis proyek ini seringkali dilakukan dalam kelompok. Nah, jadi ada tantangan bagi guru untuk menilai kontribusi individu secara adil. Dan terkadang juga ada peserta didik yang bekerja lebih sedikit, tetapi mendapat nilai yang sama dengan anggota tim lainnya. Kemudian yang ketiga, tingkat kesulitan dalam pelaksanaan. Nah, di sini guru merancang proyek yang relevan dan menantang, serta menyesuaikannya dengan kemampuan peserta didik. Nah, jika tidak direncanakan dengan baik, proyek ini bisa menjadi terlalu sulit atau terlalu mudah bagi peserta didik. Dan yang keempat, membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Nah, untuk pengerjaan proyek ini bisa membutuhkan akses ke berbagai sumber daya seperti internet, alat-alat praktikum, atau bahan-bahan proyek lainnya yang mungkin tidak selalu tersedia di setiap sekolah. Jadi, pembelajaran berbasis proyek ini sangat cocok diterapkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia karena melibatkan keterampilan literasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Nah, untuk contoh proyeknya itu menulis dan menerbitkan buku cerita kumpulan cerpen, di mana proyeknya itu peserta didik diminta untuk menulis cerpen yang bertema kehidupan sehari-hari atau budaya setempat. Kemudian, guru bisa mengumpulkan cerpen yang ditulis oleh peserta didik dan diterbitkan sehingga bisa menjadi produk keluaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk relevansi dengan kehidupan nyata, proyek ini menghubungkan peserta didik dengan kehidupan nyata dan budaya lokal mereka, sekaligus memperkuat kemampuan literasi serta keterampilan abad 21
seperti kolaborasi dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian untuk pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui pemecahan masalah nyata yang belum mereka ketahui solusinya. Dalam pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik dihadapkan pada masalah kompleks dan terbuka, kemudian bekerja sama untuk mencari solusi melalui diskusi, kolaborasi, dan penelitian. Nah, pembelajaran ini juga menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar mandiri. Untuk karakteristik utama pembelajaran berbasis masalah, itu yang pertama, berbasis masalah nyata. Pembelajaran dimulai dengan dengan penyajian masalah nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik, baik masalah akademis maupun sosial. Nah, masalah tersebut biasanya kompleks dan tidak memiliki satu jawaban benar, sehingga menantang peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua, belajar mandiri. Di sini peserta didik bertanggung jawab untuk menemukan informasi dan belajar secara mandiri dalam rangka menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengarahkan proses belajar mereka, bukan sebagai sumber utama informasi. Dan yang ketiga itu kolaborasi dan diskusi. Di sini peserta didik sering bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah, saling bertukar ide, dan bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian kolaborasi ini juga mengembangkan kemampuan bekerja tim serta komunikasi. Dan yang keempat, penekanan pada proses, bukan hanya hasil. Nah, jadi dalam pembelajaran berbasis masalah ini, fokus utama bukan hanya pada solusi akhir, tapi juga pada proses yang dilalui peserta didik dalam mencari solusi. Nah, proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis, pencarian informasi, dan evaluasi solusi. Kemudian yang kelima, pemecahan masalah yang fleksibel, di mana pembelajaran berbasis masalah ini tidak terikat oleh kurikulum yang kaku. Di sini peserta didik bebas mengeksplorasi berbagai cara untuk memecahkan masalah dan mereka dilatih untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Dan yang keenam, refleksi dan umpan balik. Jadi setelah masalah dipecahkan, peserta didik diminta untuk merefleksikan proses yang telah dilalui, menganalisis apa yang mereka pelajari, dan bagaimana pendekatan mereka terhadap masalah. Nah, jadi refleksi ini penting untuk pengembangan keterampilan berpikir lebih lanjut. Kemudian untuk kelebihan pembelajaran berbasis masalah, ini yang pertama mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemudian mendorong pembelajaran mandiri, meningkatkan keterampilan kolaboratif, menghubungkan teori dengan dunia nyata, dan memupuk rasa tanggung jawab. Kemudian untuk kekurangan pembelajaran berbasis masalah, ini yang pertama memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk proses pemecahan masalah itu memerlukan waktu lebih banyak dibandingkan pembelajaran tradisional. Kemudian tidak semua peserta didik cocok dengan metode ini. Yang selanjutnya, guru harus memiliki keterampilan fasilitasi yang baik. Di sini peran guru berubah dari pengajar menjadi fasilitator, dan ini membutuhkan keterampilan khusus untuk membimbing peserta didik tanpa terlalu mengarahkan. Kemudian penilaian bisa lebih rumit karena hasil pembelajaran bukan hanya berdasarkan satu jawaban benar. Penilaian itu bisa menjadi lebih kompleks. Kemudian untuk contoh penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru bisa memberikan kasus tentang penyelesaian konflik dalam cerita, novel, atau cerpen. Kemudian peserta didik ditugaskan untuk menganalisis bagaimana karakter menyelesaikan masalah dalam cerita, dan kemudian mereka diminta untuk mencari solusi lain yang lebih baik atau berbeda untuk masalah tersebut. Nah, jadi pembelajaran berbasis masalah ini dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami konsep dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Ya, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini atas penjelasannya. Dari penjelasan kelompok 6 tadi, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran abad 21 ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan yang lebih kompleks di era modern.
sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Pembelajaran abad 21 ini menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, lalu ada keterampilan digital, pembelajaran berbasis proyek maupun berbasis masalah, dan keterampilan sosial dan emosional. Dengan guru sebagai fasilitator dan memanfaatkan teknologi mendorong pembelajaran mandiri supaya peserta didik bisa diharapkan menjadi individu yang lebih adaptif dan siap menghadapi tantangan global. Selain itu tidak hanya berfokus pada penguasaan akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk kontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak.